Halo Sobat Konten Media, bertemu kembali dengan saya Bung Ojan dan juga di sebelah saya sudah ada Bung Mian. Bung Mian, lagi-lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik sepak bola Bung, Piala Dunia Qatar 2022 ini Bung. Setelah kemarin kita sempat membahas beberapa skuad ya Bung, kita kali ini akan membahas salah satu peserta Piala Dunia yang sudah memastikan diri lolos ke final Bung. Kita akan membahas skuad Argentina Bung. Argentina. Kita akan membahas dari segi pemainnya, kemudian statistik pelatihnya sendiri Lionel Scaloni, dan juga kemudian kita akan membahas mengenai statistik Argentina di Piala Dunia kali ini Bung. Dan tak lupa juga kita akan membahas mengenai rekor Argentina di Piala Dunia. Dan ada lagi Bung, kita akan membahas mengenai calon lawan Argentina di final Piala Dunia kali ini Bung. Dan tentu saja kita akan membahas mengupas sepak bola berdasarkan data dan fakta yang ada ya Bung. Kita tidak akan mengada-ngada gitu ya Bung ya. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Oke Bung, kita akan mulai dari pemainnya dulu Bung. Ini ada siapa saja Bung dari pemain Argentina ini Bung? Baik Bung, untuk pemain ya Bung yang dibawa Lionel Scaloni untuk bisa tampil di Piala Dunia kali ini. Lionel Scaloni membawa 26 pemain, di antaranya ada 3 kiper, kemudian ada 8 pemain belakang, kemudian ada 9 pemain tengah dan juga 6 pemain depan Bung. Jadi ada total 26 pemain yang dibawa oleh Lionel Scaloni. Untuk yang pertama Bung, dari segi kiper dulu ya. Kiper dulu ya Bung ya. Yang pertama ini ada Emiliano Martinez yang kita tahu merupakan pemain dari Aston Villa yang pada saat melawan Belanda menjadi pahlawan Bung karena menggagalkan 2 penendang dari Belanda saat itu. Kemudian yang kedua ada Geronimo Rulli Bung yang merupakan pemain dari Villarreal. Kemudian yang ketiga ada Franco Armani Bung yang merupakan pemain dari River Plate. Itu dari segi kiper yang dibawa oleh Lionel Scaloni. 3 kiper ya Bung. Kemudian dari pemain belakang Bung. Untuk yang pertama ini ada Manuel Molina Bung yang merupakan pemain dari Atletico Madrid. Kemudian ada nama Gonzalo Montiel yang merupakan pemain dari Sevilla. Kemudian ada nama Christian Romero Bung yang merupakan pemain dari Tottenham. Kemudian ada nama Herman Pezzella Bung yang merupakan pemain dari Real Betis. Kemudian ada nama Nicolas Otamendi yang merupakan pemain dari Benfica Bung. Kemudian ada nama Alessandro Martinez Bung yang kita tahu merupakan pemain dari Manchester United. Kemudian ada nama Juan Foyth Bung yang merupakan pemain Villarreal, dan yang terakhir ada nama Nicolas Tagliafico Bung yang merupakan pemain dari Lyon. Itu untuk nama-nama pemain belakang yang dibawa Lionel Scaloni. Kemudian dari pemain gelandang Bung, ada 9 pemain. Yang pertama ada Alejandro Paredes yang merupakan pemain dari Juventus. Kemudian ada nama Rodrigo de Paul Bung yang merupakan pemain dari Atletico Madrid. Kemudian ada nama Marcos Acuna yang merupakan pemain dari Sevilla. Kemudian ada nama Palacios yang merupakan pemain dari Atletico Madrid. Kemudian ada nama Thiago Almada Bung yang merupakan pemain dari Atlanta United. Kemudian ada nama Alejandro Gomez atau yang biasa kita sebut Papu Gomez yang merupakan pemain dari Sevilla. Kemudian ada nama Guido Rodriguez Bung yang merupakan pemain dari Real Betis. Kemudian ada nama Mark Alister Bung yang merupakan pemain dari Brighton, dan yang terakhir ada nama Enzo Fernandez yang merupakan pemain dari Benfica. Itu dari 9 pemain gelandang yang dibawa oleh Lionel Scaloni. Kemudian dari penyerang Bung, Lionel Scaloni membawa 6 pemain seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada Julian Alvarez yang merupakan pemain Manchester City yang muda ya Bung ya. Yang kita tahu sekarang sudah mencetak 4 gol Bung di turnamen kali ini. Kemudian juga ada nama Lionel Messi tentunya yang saat ini menjadi top skor Bung dengan Kylian Mbappe dengan raihan 5 gol. Kemudian ada nama Angel Di Maria Bung yang merupakan pemain dari Juventus. Kemudian ada nama Angel Correa yang merupakan pemain dari Atletico Madrid. Kemudian ada nama Paulo Dybala Bung yang merupakan pemain dari AS Roma yang kemarin baru bermain ya Bung ketika melawan Kroasia ya Bung ya. Kemudian yang terakhir ada nama Lautaro Martinez dari Inter Milan. Itu dari nama-nama pemain yang dibawa oleh Lionel Scaloni untuk tampil di Piala Dunia kali ini Bung. Jadi ada total 26 pemain ya Bung yang juga siap untuk nantinya tampil di final nih Bung. Kemudian berbicara tentang pelatihnya nih Bung, Lionel Scaloni ya Bung. Ini kemudian bagaimana statistiknya ketika melatih Argentina ini Bung sampai sejauh ini Bung?
Baik Bung, bicara Lionel Scaloni ya Bung. Yang kita tahu Lionel Scaloni melatih timnas Argentina sejak 2018. Saat itu menggantikan Jorge Sampaoli. Kemudian Lionel Scaloni sudah memainkan 56 pertandingan bersama timnas Argentina dengan catatan 39 kemenangan, kemudian 12 hasil imbang dan juga 5 kalah, Bu. 5 kali kalah. 5 kali kalah. Kemudian timnas Argentina juga berhasil mencetak 117 gol dan juga kebobolan 37 gol. Itu untuk statistik pertandingan timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni. Kemudian untuk prestasi ya, Bu, yang sudah didapatkan timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni. Untuk yang pertama itu menjadi juara Copa America. Tahun berapa, Bu? 2021. Saat itu di final mengalahkan Brazil dengan skor 1-0 untuk cetak gol dari timnas Argentina. Kita tahu saat itu ada Angel Di Maria, Bung. Angel Di Maria. Kemudian prestasi yang kedua, Bung, timnas Argentina bisa meraih juara di kejuaraan finalissima tahun 2022. Saat itu berhasil mengalahkan Italia, Bung, dengan skor 3-0. Untuk pencetak gol dari Argentina yang pertama ada Lautaro Martinez, kemudian Angel Di Maria dan juga Paulo Dybala. Itu untuk prestasi yang sudah Lionel Scaloni berikan untuk timnas Argentina, Bung. Oke, cukup mentereng juga ya, Bung, karena seperti tadi Bung Pian bilang bahwa Lionel Scaloni pernah berhasil menjuarai Copa America bersama Argentina ya. Dan kemudian berbicara Argentina sendiri nih, Bung, di kancah Piala Dunia kali ini bagaimana kemudian statistik Argentina bisa sampai lolos nih, Bung, sampai ke final nih, Bung? Baik, Bung, Argentina itu saat itu berada di grup C ya, Bung, yang kita tahu bersama dengan Polandia, Meksiko dan juga Saudi Arabia. Saat itu Argentina berhasil mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Saat itu Argentina hanya kalah melawan Saudi Arabia, Bung, di pertandingan pertama dengan skor 2-1 saat itu. Kemudian Argentina menjadi juara grup, Bung, disusul oleh Polandia di peringkat kedua, kemudian Meksiko di peringkat ketiga, dan yang terakhir Saudi Arabia yang menjadi juru kunci. Itu dari statistik grup. Di grup ya, Bung, ya? Yang sudah dijalani oleh Argentina di grup C ya, Bung, yang kita tahu. Kemudian dari babak 16 besar, Bung, saat itu Argentina berhasil mengalahkan Australia dengan skor 2-1. Untuk pencetak golnya saat itu ada Lionel Messi dan juga Julian Alvarez, Bung. Itu dari pencetak gol Argentina. Kemudian Australia berhasil membalas melalui gol bunuh diri pemain Argentina, pemain tengah Argentina yaitu Enzo Fernandez. Itu dari babak 16 besar. Final ya, Bang, ya? Ya, babak 16 besar. 16 besar ya. 16 tadi besar melawan Australia. Kemudian di babak 8 besar, Bung, atau perempat final, Argentina berhasil mengalahkan Belanda. Saat itu di waktu normal Argentina dan Belanda harus berakhir imbang 2-2 sama. Kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, namun skor masih tetap tidak berubah, tetap sama 2-2. Kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Saat itu yang tadi sudah saya sebutkan, Emiliano Martinez berhasil menggagalkan 2 penendang dari Belanda ya. Dan akhirnya skor babak penalti berakhir untuk kemenangan Argentina dengan skor 4-3. Itu dari babak perempat final. Kemudian di babak semifinal, Bung, Argentina berhasil mengalahkan Kroasia saat itu dengan skor 3-0 melalui gol dari Lionel Messi melalui titik penalti. Kemudian dari Julian Alvarez, Bung, mencetak 2 gol saat itu. 2 gol. Jadi skor berakhir untuk kemenangan Argentina 3-0 di babak semifinal, dan Argentina berhasil lolos ke babak final, Bung, tentunya. Itu tadi cukup menarik ini statistik Argentina ini, Bung. Hanya sekali kalah dan itu di pertandingan pertama melawan Saudi Arabia ya, Bung, ya. Kemudian berbicara rekor Argentina di Piala Dunia ini bagaimana, Bung? Baik, Bung, bicara rekor Argentina ya, Bung, di Piala Dunia sejauh ini Argentina pernah menjadi juara Piala Dunia, Bung, sebanyak 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu tahun 1978 dan yang kedua itu tahun 1986. Saat itu di tahun 1978 Argentina berhasil menang melawan Belanda dengan skor 3-1. Kemudian di tahun 1986 Argentina berhasil menang dengan skor 3-2 atas Jerman Barat. Kemudian Argentina juga pernah menjadi runner up, Bung, di Piala Dunia sebanyak 3 kali. Saat itu di tahun 1930, kemudian di tahun 1990 dan juga yang terakhir tahun 2014, Bung. Di tahun 1930 saat itu Argentina dikalahkan oleh
Uruguay dengan skor 4-2. Saat itu Uruguay menjadi tuan rumah, Bung. Kemudian di tahun 1990 Argentina dikalahkan oleh Jerman Barat, Bung, saat itu dengan skor 1-0. Kemudian yang terakhir di tahun 2014 Argentina dikalahkan oleh Jerman saat itu melalui gol yang dicetak oleh Mario Götze, Bung. Mario Götze di babak perpanjangan waktu. Itu dari rekor Argentina di Piala Dunia, Bung. Oke, berarti sudah cukup lama juga belum juara ya, Bung. Dan ini menjadi kesempatan nih ya bagi Messi CS karena berhasil memastikan diri di final nih, Bung. Nah, ini menarik ini, Bung. Berbicara mengenai final Piala Dunia, ini Argentina akan bertemu dengan siapa, Bung? Oke, Bung. Argentina yang kita tahu akan bertemu Prancis, Bung, di babak final karena di laga sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Maroko di babak semifinal dengan skor 2-0. Saat itu gol Prancis dicetak oleh Theo Hernandez di menit ke-5 dan juga Randal Colomwani di menit ke-79, Bung. Itu dari laga terakhir yang dijalani Prancis di babak semifinal. Oke, Bung. Berarti Prancis akan berhadapan dengan Argentina ya, Bung, di final kali ini ya, Bung. Ini cukup menarik juga ini, Bung, karena sama-sama tim besar ya, Bung. Nah, kemudian dari key player dari Prancis sendiri, Bung, ini nantinya ketika bertemu dengan Argentina, siapa yang patut diwaspadai oleh Argentina ini, Bung, dari Prancis? Oke, Bung, untuk pemain yang perlu diwaspadai ya, Bung, dari timnas Prancis tentunya yang pertama ada nama Kylian Mbappe yang saat ini menjadi top skor bersama dengan Messi dengan raihan 5 gol. Walaupun Mbappe tidak mampu mencetak gol ya, Bung, di pertandingan melawan Maroko, tapi saya lihat Kylian Mbappe beberapa kali memberikan ancaman ke lini pertahanan dari Maroko. Kemudian yang kedua ada nama Oliver Giroud, Bung. Strikernya ya, Bung. Strikernya yang memang saat ini menjadi top skor sepanjang masa timnas Prancis, menyalip Thierry Henry. Kemudian ada nama Antoine Griezmann, Bung, yang memang penampilannya di timnas Prancis cukup impresif, berbanding terbalik mungkin dengan penampilannya di Atletico Madrid karena memang Antoine Griezmann saat ini menjadi top assist, Bung, untuk timnas Prancis menyalip Zinedine Zidane dan Thierry Henry. Sepertinya di match semifinal menjadi man of the match kayaknya ya, Bung, ya? Iya, Bung. Antoine Griezmann ya. Itu untuk beberapa pemain yang perlu diwaspadai oleh timnas Argentina, Bung. Oke, menarik ya, Bung. Kita patut nantikan saja finalnya. Nah, ini menurut Bung Pian sendiri, prediksinya ini, Bung, final Piala Dunia kali ini siapa yang akan keluar sebagai juara, Bung? Apakah Lionel Messi CS atau Mbappe CS nih, Bung? Baik, Bung, bicara peluang yang menjadi juara ya, Bung, di Piala Dunia kali ini tentu sepertinya saya akan lebih mengunggulkan Prancis. Kenapa, Bung? Bisa mempertahankan gelar ya, Bung, tentunya karena memang skuad Prancis memiliki kedalaman yang cukup merata. Ya, Bung, ya. Iya. Walaupun banyak yang cedera, ini Bung Pian tetap optimis nih Prancis akan juara ini. Akan mempertahankan gelar. Oke. Patut kita nantikan saja ya, Bung, pertandingan seru. Pastinya akan menjadi pertandingan yang sengit ya, Bung, karena Argentina membawa misi untuk juara dan Prancis membawa misi untuk mempertahankan gelar juara ya, Bung. Oke, patut kita nantikan saja pertandingan final Piala Dunia Qatar kali ini, Bung. Dan untuk Sobat Kontenpedia, itu tadi perbincangan menarik Piala Dunia bersama Bung Pian. Jangan lupa untuk like dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar kami. Dan jika kalian ingin kami untuk membahas sesuatu, silahkan komen saja sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru, terlengkap, serta ter-up-to-date dari Piala Dunia kali ini dan juga konten lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung.